di Kas Ngambil, dan secara pribadi yang membuat kami itu serabi, kalau saya menunjuk serabi serasa ya, serabi rasa. Ya, gitu. Serasa itu singkatan dari serabi rasa, artinya mempunyai rasa tersendiri dibanding dengan yang lain. Nah, harapannya seperti itu supaya mudah diingat. Untuk pembuatan serabi, untuk dasar memahaminya, maka untuk bahan-bahan yang pertama itu menggunakan patokan yaitu setengah kilogram tepung beras, itu yang pertama. Setengah kilogram tepung beras. Nah, tepung beras itu yang bagaimana? Ya beras saya yang ditepung, ya yang digiling gitu ya. Sekarang pakai selepan. Nah, untuk tepung beras ini kami itu tidak membeli di toko karena itu ada kelemahannya, ada kekurangannya, terutama pada dirasa. Rasanya akan berbeda ketika menggunakan tepung yang membeli di toko karena kita tidak tahu asalnya berasnya seperti apa itu ya. Maka kami tepungnya menggunakan tepung segar. Artinya ketika ini sekarang membeli ini tadi pagi kami memprosesnya, yaitu menyelepnya, menggilingnya. Caranya gimana? Yaitu di bahasa Indonesianya apa ya? Dikum gitu ya. Oh, direndam kurang lebih minimal 5 jam ya. Berarti tidak bisa kalau mau beli serabi tidak bisa mendadak itu ya, kalau tidak harus ada prosesnya ya. Ini tepung beras yang segar, artinya baru saja diproses penggilingan itu ya. Acuannya tadi setengah kilogram ya. Apakah boleh 1 kilogram? Ya boleh saja, tentu saja nanti yang lainnya juga dikalikan dulu. Jadi yang pertama bahannya tepung setengah kilogram, kemudian 2 butir kelapa sedang. 2 butir kelapa ini tujuannya ya diparut nanti dijadikan santan, kurang lebih ukurannya itu 21 gelas. Nah, 21 gelas. Ya. Mungkin ada yang belum pernah tahu cara membuat santan, nah biar dipraktekkan ya sebentar ini. Jadi kelapa yang sudah di apa? Ya diraut, diparut itu dimasukkan dalam blender ya. Zaman sekarang itu sudah ada blender, jadi dimasukkan. Lah hasilnya itu akan lebih maksimal daripada yang diperes seperti mbah-mbah kita dulu ya. Nah sekarang pakai blender saja. Nah itu dituangkan air. Marut sekarang juga sudah bisa menyewa apa diparutkan gitu ya di tempat pemarutan. Kira-kira ya secukupnya, terus nanti disaring ya, disaring. Nah ini hanya sekedar contoh ya, supaya jangan-jangan ada yang belum pernah melihat cara membuat santan. Nah sekarang kesempatan yang baik kita membuat santan. Nah itu ya, jadi itu 2 butir kelapa itu kira-kira nanti 2 butir kelapa itu dijadikan kurang lebih 21 gelas. Nah gunanya untuk apa? Nanti kok ada 21 gelas ya, nanti ada yang untuk kuahnya, nanti ada yang untuk pembuatan adonan serabinya gitu ya. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu 4 ons gula pasir. Nah gula pasir saya kira sudah nih ya. Kira-kira dengan setengah kilogram tepung tadi, maka ukurannya 4 ons gula pasir. 4 ons ini berapa? Berapa ini dari 1 kilo? Nah, saya hitung. Yang keempat, 1/4 kilogram gula aren atau gula Jawa yang warnanya pasti coklat agak kemerahan ya. Gula aren, biasanya gula aren tidak menggunakan gula yang dari kelapa ya. Ukurannya itu 1/4, kira-kira ya 1/4 kilogram. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu 2,5 sendok makan garam. 2,5 sendok makan garam. Jadi garam sejumlah kira-kira ya nanti 2,5 sendok makan.
Yang keenam, nah, yang keenam berikutnya nanti yang digunakan dalam pembuatan serabi itu 3 sendok makan pewarna hijau. Nah, 3 sendok makan pewarna hijau lah. Untuk pewarna hijau ini kami menggunakan pewarna alami, yaitu dari pohon suci. Diambil daunnya. Siapa yang belum pernah lihat nih daun suci seperti ini? Nah, saya seperti ini. Itu untuk dada-dada itu ya. Dada apa itu? Bukan dada-dada gini ya. Untuk pagar tanaman. Nah, caranya akan kami tunjukkan, yaitu setelah tadi itu dicuci bersih tentu saja, terus dirajang, diiris-iris. Apa itu bahasa Indonesianya dirajang itu? Bahasa Indonesia gitu. Oh, dipotong-potong kecil ya. Terus dimasukkan ke dalam blender. Nah, dimasukkan ke dalam blender dengan air ya tidak banyak-banyak lah, kira-kira setengah gelas atau sebat tergantung jumlah. Ini bisa menyesuaikan ya. Kalau pengen yang kental dan hijau sekali ya banyak daunnya, kemudian airnya hanya sedikit. Ya, gitu. Nah, ini caranya seperti itu. Sekarang itu terus di blender sampai nanti baru disaring supaya tidak. Nah, kenapa kami menggunakan daun suci? Yang pertama jelas saya tidak membeli ya, ngirit ya kan, membeli ya nanti. Nah, kalau nanti ada yang mau menanam daun suci, daun suci itu untuk bisa untuk hiasan rumah ya, di pot bisa juga nanti untuk obat. Nah, kamu bisa searching di Google ya, di internet apa manfaat daun suci itu apa saja. Salah satunya untuk meredakan nyeri haid, nah, misalnya seperti itu. Terus untuk iritasi radang, nah itu di Google bisa dilihat manfaatnya. Ya, jadi kami menggunakan daun suci supaya lebih alami, warnanya juga lebih cantik gitu ya. Tidak itu yang pakai pewarna itu warnanya kalau kebanyakan tuh gimana begitu ya. Nah, kalau daun suci itu warnanya itu bisa alami, bisa bagus, kelihatan cantik, dan tentu saja ini juga kan berpengaruh terhadap rasanya, ya kan? Kalau pewarna yang itu kan tidak ada rasanya, kan ada rasanya. Jadi ini mungkin yang membuat lebih enak ya. Sudah ya, cukup ya untuk daun suci ya. Nanti kita menggunakan 3 sendok. Kemudian yang ketujuh itu 4 lembar daun pandan. Nah, ini daun pandannya. Semuanya sudah tahu ya, 4 daun pandan ya. Nah, daun pandan ini sebenarnya juga bisa untuk pewarna, tetapi warnanya lebih bagus kalau pakai suci. Jadi kami menggunakan daun suci. Kalau pandan itu harus butuh banyak dan warnanya itu hijaunya itu agak hijau muda ya. Jadi kurang bagus untuk pewarna ya. Dan nanti itu digunakan untuk daun suci, digunakan untuk membuat kuahnya ya, untuk membuat kuahnya. Terus yang terakhir 8 itu 1 buah kemiri. Nah, kemiri ini sebenarnya bukan sebagai bumbu ya, bukan sebagai bahan ya, tetapi ini sebagai alat untuk ya melumasi wajan periuk itu sebelum digunakan supaya kalis gitu ya. Jadi mirinya itu bukan untuk bumbu tapi untuk dioleskan pada wajan sebelum pertama kali digunakan. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya nanti tidak sulit untuk ketika diserok-serok gitu ya. Gitu. Nah, itu jadi banyak ada 7 sebenarnya, 8 itu hanya miri untuk sebagai tadi ya. Yang pertama ada tepung terigu, kelapa, kemudian gula pasir, gula aren, kemudian garam, terus pewarna. Nah, untuk pewarna tadi yang satunya kan ada 2 warna ya. Nanti dalam serabi itu ada 3 warna, putih, coklat, dan hijau. Nah, untuk coklatnya ya menggunakan gula aren tadi. Di samping juga untuk gulanya untuk memberi rasa di kuah, juga untuk memberi pewarna coklat yang serabi. Jadi kami tidak menggunakan pewarna buatan, semuanya serba alami. Apalagi daun sucinya yang pukul sendiri ya dari alam. Oke, itu yang pertama, itu bahan. Kemudian yang kedua alat. Nah, ini alatnya. Yang pertama itu adalah 1 kompor. Nah, ini kompor yang ada di meja ini, kompor gas ya, sudah tahu semuanya ya.
ya fungsinya untuk mendidihkan santan, membuat kuah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu tungku gas yang isinya itu 4 kompor. Nah itu di sana itu, di sebelah sana itu ada kompor yang saya membuat sendiri itu ya. Dari kompor gas itu saya jejer-jejerkan gitu, saya buat sedemikian rupa. Nah, penggunaan kompor gas ini sangat efektif sekali. Yang pertama, kalau yang kamu lihat di pinggir-pinggir itu masih menggunakan kayu. Nah itu kan asapnya, wah asapnya itu kemana-mana, kemudian hitam semua, ya kan? Belum nanti kalau wajahnya cantik kena apa itu asap itu yang menjadi gobios itu ya. Nah, untuk menggunakan gas ini tidak ada apa ya, tidak ada asapnya. Jadi sebenarnya ada, cuma tidak kelihatan ya, tidak seperti menggunakan kayu. Kemudian yang berikutnya ya lebih irit menggunakan gas. Yang ketiga lebih cepat. Nah gitu ya. Ya kalau yang lainnya itu kelihatannya di Ngamping ini yang menggunakan gas baru di tempat saya, itu depan masjid Ngamping ini ya, rumah saya ya. Yang biasa lewat sana pasti tahu. Tidak kompor, jadi ada 2 kompor yang digunakan. Yang ketiga untuk penggorengan itu menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Apa itu wajan periuk itu ya? Wajan periuk atau apa istilahnya? Pokoknya wajan yang dibuat dari tanah. Kenapa kita membuat dari besi? Yang dari besi itu ya, kalau dari besi itu lama-lama kalau dipanaskan itu ya jelas kurang baik dalam proses. Kenapa? Karena tidak menggunakan minyak. Ya, jadi ya dasarnya bukan digoreng ya nanti ya, dipanggang gitu ya, dipanggang. Cuma pakai wajan, ya itu. Kemudian yang berikutnya panci besar. Panci besar itu mana nih? Nah, itu panci besar itu fungsinya untuk nanti membuat kuah, ya membuat kuah. Kemudian ya, yang kelima setelah panci tadi yaitu 1 baskom. Itu nanti untuk tempat mencampur adonannya. Untuk ngublek-ngublek bahannya itu ya, itu menggunakan wajan yang agak besar ya, tidak besar sekali ya, secukupnya, atau baskom kecil atau apa istilahnya ya. Tempat yang menyesuaikan dengan jumlah. Kemudian 2 mangkok ya, 2 mangkok ini kecil ini untuk tempat nanti yang warna hijau dan yang warna coklat. Kalau yang warna putih, nah tadi menggunakan baskom yang untuk apa? Yang untuk apa? Yang membuat tadi mengaduk tadi ya, nanti seperti itu. 2 mangkok. Kemudian 3 sendok sayur. Sendok sayur itu sebenarnya hanya untuk ukuran untuk menuangkan serabi. Ya, jadi ketika membuat serabi nanti itu ada 2 kali menuangkan, yaitu yang pertama putih, yang kedua itu coklat atau yang hijau. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian yang ke-8 itu solet atau spatula, susruk. Ya, susruknya itu terbuat dari baja ya. Jadi yang kuat urasi liar sing kaya menggoreng kerupuk itu tidak ya, tapi khusus nanti. Tidak sembarangan solet. Ya, soletnya harus impor nih dari Tambak Boyo. Saya pesennya di Tambak Boyo sana. Solet. Ya. Terus berikutnya 1 sendok makan tadi untuk mengukur tadi ya, untuk ukuran garam dan apa mau pewarna ya. Itu menggunakan sendok. Terus kuas. Kuas itu untuk membersihkan wajan. Nah setelah pembuatan serabi itu biasanya ada apa sisa-sisanya itu. Nah itu harus dibersihkan dulu, baru nanti untuk membuat serabi berikutnya. Seperti itu ya. Jadi maksudnya untuk membersihkan sisa-sisa kerak atau yang sudah gosong itu supaya bersih. Terus pisau. Pisau itu yang pertama ya tadi untuk rajang-rajang ya. Yang kedua pisau itu digunakan untuk membersihkan soletnya tadi. Kadang-kadang kan ada apa serabi yang tertinggal itu ya, itu lagi biasanya ngekelat gitu ya. Nah, ini disuruh untuk membersihkan. Itu pisau. Terus berikutnya stek kayu. Stek itu apa jenengan stek? Stek ini tujuannya untuk apa? Itu untuk menekan wajan, tangan kiri itu menekan wajan, tangan kanan yang nyusruk tadi ya kan, supaya apa tidak melayu, tidak ya hanya untuk memegangi saja. Karena kalau dipegangi pakai tangan kadang panas ya, maka pakai kayu, ditekan pakai kayu. Ya itu penting ya.
Terus berikutnya korek gas. Untuk korek gasnya yang di meja tadi ya. Untuk korek gas itu yang panjang seperti ini, karena nanti dimasukkan ke dalam di bawah wajannya itu begitu lah, baru dinyalakan. Tidak otomatis seperti kompor ini. Kalau ini kan tinggal ceklek kita saya, dia tidak. Berikutnya penampan atau tepak besar. Penampan tahu ya, itu hanya untuk meletakkan serabi yang baru saja jadi, itu diletakkan di penampan atau di tepak. Nah itu. Terus termos itu ya untuk apa ya, menyimpan kuah ya, supaya tetap hangat atau tetap panas. Terus berikutnya mangkok untuk penyajian makanan. Tadi kalau mangkok ya pokoknya kalau orang beli itu pakai mangkok itu ya, makan di tempat itu pakai mangkok untuk penyajiannya. Nah untuk penyajiannya nanti akan disampaikan secara ya. Kemudian berikutnya yang ke-17 itu plastik mika. Plastik mika itu ya untuk tempat kalau pengemasan kalau dibawa pulang. Nah, mengapa pakai mika? Ini hubungannya dengan harga yang murah ya. Kalau yang mahal bisa juga ya, itu pakai tempat itu juga ada, tapi itu harganya 1.000 lebih itu tempatnya. Ya, maka biasanya kami menggunakan mika. Terus berikutnya adalah isolasi ini. Isolasi itu untuk apa? Untuk ya merekatkan tadi mika plastik tadi. Kenapa kalau tidak menggunakan staples? Ya, kalau di makanan staples itu tidak dianjurkan ya, karena berbahaya. Di samping buka agak kesulitan, juga berbahaya. Nah itu kira-kira alat-alat yang dibutuhkan tadi, bahan, kedua alat. Nah sekarang kita sampai pada waktunya untuk bagaimana langkah-langkah membuat kue serabi. Nah, kue serabi pembuatannya itu ada 2 macam yang dilakukan. Yang pertama itu membuat kuahnya. Ya, membuat kuahnya dulu. Oke, berarti sekarang kita akan masuk ke dalam proses ya. Yang pertama membuat kuah dulu, baru yang berikutnya nanti bagaimana membuat serabi. Ya. Dan nanti kalau membuat kuah kan sambil menunggu mendidih kan bisa digunakan untuk kegiatan yang lain gitu ya. Oke, baiklah, kita berarti sekarang akan langkah-langkah membuat kuah ya. Oke, yang pertama kita masukkan 15 gelas santan tadi. Dari 21 santan tadi diambil 15 gelasnya untuk pembuatan kuah. Nah, kita masukkan dulu 15 untuk setengah kilogram beras itu kami menggunakan kira-kira itu 15 gelas. Nggak usah ikut ya, percaya ya. Intinya begini ya, untuk membuat kuah itu perlu diketahui ya, untuk membuat makanan anak-anak itu juga memerlukan seni ya. Jadi misalnya ada kurang asinnya itu ya tergantung bagaimana si pembuat itu merasakan. Tidak bisa bahasa Jawa itu bakrok harus seperti ini, tidak ya, disesuaikan dengan nanti rasanya ya. Karena mungkin podo-podo resepnya, podo-podo langkah-langkahnya, tapi belum tentu rasanya sama karena ada seni di dalamnya ya. Jadi mengapa kok meskipun banyak serabi di Ngampen itu kok bahannya yang menunggu kok berbeda rasanya. Nah ini tergantung bagaimana mengolah dan membuatnya serta bahan-bahannya yang membutuhkan seni. Nah setelah masukkan 15 gelas santan, kemudian kita masukkan 1/4 kilogram gula pasir ya, 1/4 kilogram gula pasir. Jadi masalahnya 1/4 gula pasir, kemudian dimasukkan lagi 2 ons gula aren.
Tadi gula arennya itu berapa tadi ya? 1/4 kilo ya. Nah, ini diambil 2 on, berarti diambil separuhnya ya untuk pembuatan kuah. Jadi kuah itu juga ada gula pasirnya, ada gula jawanya. Nah, kalau butuh rasa yang lain, mungkin kuahnya bisa diberi rasa yang lain, misalnya rasa durian atau apa gitu ya, sesuai dengan selera. Atau nanti yang dibuat juga sebentar ya saya tadi sudah dimasukkan gula pasir dan gula jawa, kemudian ditambah lagi dengan apa tadi? Apa ada rasa ini? Oh iya, daun pandan biar sedap ya, biar wangi daun pandan. Dan biasanya kalau bila itu ada rasa vanili juga boleh ya, tergantung selera. Vanili juga alami ya. Nah, kalau kami menggunakan pandan kira-kira berapa tuh tadi? Ya 4 lembar daun pandan. Nah, secukupnya ya, tergantung keinginan. Nah, setelah itu tadi sudah dinyalakan apinya. Nah, nanti sambil menunggu ini ya, kalau sudah mendidih tentu saja ya nanti dicipi dulu ya, dirasakan ya, biar ditambahkan garam dulu. Oh, ini kurang garam, oh kurang gula, ini kurang sipi, nah, ditambahin lagi nanti sesuai dengan selera. Ya kita tambahkan garam kira-kira ya berapa ya garamnya? 1,5 sendok, garamnya 1,5 sendok sudah cukup. Nanti kalau kurang asin yo ditambahin sedikit ya, jangan asinan. Oke, jadi ini cara membuat kuahnya ya. Nah, kita tunggu nanti sampai mendidih, baru nanti dimasukkan remouse. Dan nanti ketika dimakan ya diambil, nah, gitu ya. Oke, itu langkah yang pertama, yaitu pembuatan pertama adalah pembuatan kuah. Ya, sambil jalan ya, nanti disesuaikan rasanya. Boleh nanti kalian mencicipi itu rasanya seperti apa sebelum. Kalau hanya makan itu aja ya, tapi prosesnya ini kurang asin bu atau kurang manis, ya itu bisa nanti kalian menilai ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Tadi kalau bahan-bahannya tadi sudah jelas, cara memasak membuat kuah sudah jelas. Dari sebelah barat sudah jelas. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Oh, gelasnya, gelas ukurannya apa ya? Cangkir atau gelasnya? Gelas. Oh, ukuran gelasnya ya, standar gelas itu untuk minum itu? Iya. Kira-kira berapa ya? Ya, kira-kira berapa? 250 cc. Ya, kira-kira 250 cc satu gelasnya. Lagi-lagi juga tadi ya, bahwa untuk membuat makanan itu kan ada seni di sana ya. Jadi mungkin untuk ukuran itu ya standarnya seperti itu, tapi kan bisa lebih sedikit atau kurang sedikit, dan nanti disesuaikan dengan selera. Nah, ini yang perlu latihan keterampilan adalah untuk berpengalaman itu ya, untuk selera itu bisa dicoba masing-masing. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang bertanya, sudah jelas? Oke. Tanya? Oh, Bu Guru boleh, Bu. Bu Guru kan juga mewakili anak-anak juga. Oh, ya mau jadi takon ngomong aja deh, gitu di batin lawan tak. Bocah-bocah ke Pak batin to ya. Tadi kan kuahnya ya, Pak, tapi untuk bahannya yang cukup berat tidak sudah dijelaskan berapa banyak air yang harus dicampur dengan belum sampai. Untuk menjadi bahan. Untuk yang serabi. Oh, belum, Bu. Ini baru tadi kan ada dua hal yang dibuat. Yang pertama itu membuat kuah, yang kedua baru membuat serabinya. Sambil menunggu kuah mendidih, nah kita akan lanjutkan ke pembuatan kue serabinya. Maka saya tanya dulu, ini anak saja sebelum ini? Oke, kita lanjutkan ya. Oke.
Perlu dibantu matrix satunya enggak? Oh, perlu. Untuk membuat satu ini tidak boleh pecah ibu ya, tidak boleh pecah ya, nanti artinya begitu. Oke, siap. Sekarang kita akan menuju ke proses berikutnya, yaitu pembuatan kue serabinya. Nah, ini yang butuh perjuangan ekstra ya daripada membuat kuahnya. Ya, terutama nanti di menyusruk-nyusruknya itu nanti ya. Oke. Yang pertama sudah siap semuanya? Oke. Untuk pembuatan kue serabi yang pertama, masukkan setengah kilogram tepung ke dalam baskom tadi atau tempat yang agak besar tadi ya, setengah kilo tepung dalam baskom. Ya, tepung beras tadi ini sudah saya siapkan, itu ukurannya setengah kilo. Bagaimana mengukurnya? Ya ditimbang ya. Jadi setelah digiling tadi terus ditimbang seberat setengah kilogram. Sudah. Kalau sudah dimasukkan, ya, jadi kita masukkan setengah kilogram tepung beras ke dalam baskom atau tempat untuk mengaduk. Terus kemudian tambahkan 1 sendok makan garam. Oke, kembali lagi ya. Nah, tadi ya setelah dimasukkan setengah kilogram, maka tambahkan 1 sendok makan garam. Setelah itu dituangkan 2 gelas santan hangat. Nah, santan sing hangat, bukan yang dingin, 2 gelas. Kemudian aduk perlahan sampai rata. Nah, proses berikutnya kita tunggu diaduk ya, biar rata. Oke, gelasnya sama dengan ukuran ketika membuat kuah tadi ya, jadi ukurannya gelasnya sama. Kurang combo ya. Ya, diaduk rata pakai apa itu? Pakai apa? Virus ya, virus. Pakai virus. Oke, jadi diaduk dulu biar mata. Nanti yang akan dipraktekkan. Nanti kalian boleh mencoba, ya, boleh mencoba kita rasanya membuat serabi itu. Nah, nanti bisa dipraktekkan satu persatu nanti kalau waktunya cukup ya. Siapa yang ingin silakan nanti praktek di sana. Nah, sambil melihat, yang lainnya melihat, ada yang praktek. Setelah itu nanti dimakan hasilnya ya. Nah, dimakan. Oh, ditunjukkan Bu, ditunjukkan ke depan anak-anak adonannya seperti apa gitu. Nah, ini yang ditunjukkan adonannya seperti apa, yang masih kurang, nanti masih kurang lagi ditambahin. Oke, langkah selanjutnya
langkah selanjutnya kita setelah tadi sudah dimerata ya, dicampur dengan apa tadi? Dicampur dengan apa tadi? 2 gelas santan hangat ya, yang hangat. Setelah itu, dan nanti setelah itu nanti akan dituangkan lagi 2 gelas santan, tetapi yang baru saja mendidih ya. Jadi begitu mendidih, berkuduk gitu ya, terus langsung dituangkan di adonan serapi tadi. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya ada, ya bisa kental nanti ya. Tujuannya seperti itu, nanti mudah dibuat. Nah ini yang dipraktekkan kami seperti itu. Nah jadi tapi setelah di 2 gelas santan santan hangat tadi, kita tambahkan 2 gelas air santan mendidih ke dalam adonan tadi. Kita tunggu ya. Karena kemarin ketika airnya kurang panas, itu juga adonannya menjadi tidak seperti yang diharapkan. Jadi benar-benar diperhatikan untuk kami itu setelah tadi itu harus posisi dalam kondisi mendidih ya. Penuangan yang kedua ini, yang 2 gelas tadi harus dalam posisi mendidih. Jadi tadi kan ada 21 gelas ya, yang 15 gelas itu untuk membuat kuah. Nah yang 14 itu untuk membuat adonan serapi. Nah sisanya nanti bisa untuk menambahkan, misalnya kurang cair atau kurang encer, bisa ditambahkan. Nah ini sebentar lagi akan mendidih ya santannya yang di itu. Begitu dituangkan nanti di adonan langsung diaduk-aduk, ya, langsung diaduk. Ya, untuk diketahui anak tadi yang pembuatan kuah tadi, bahwa kuahnya tadi sebenarnya dari rumah itu sudah matang ya. Tadi hanya untuk memperagakan, jadi itu dijadikan satu tadi. Kuahnya tadi atau santannya itu tadi di rumah sudah dididihkan. Jadi tinggal mencampur saja. Itu tadi itu sudah dituang tadi, karena sudah mendidih tadi, terus dituangkan langsung diaduk seperti tadi sampai benar-benar campur. Nah untuk proses ini harus hati-hati ya. Kalau berhubungan dengan air mendidih itu harus hati-hati. Jangan sampai tumpah mengenai tubuh ya, anggota badan, itu akan berbahaya. Nah sekarang bisa dilihat menjadi kemudian agak kental daripada yang tadi. Ditambahi air tapi bukan tambah encer ya, tetapi tambah menjadi lebih kental. Kenapa? Karena airnya mendidih. Nah mungkin kan terus tepungnya agak mungkin 1/4 matang gitu ya, tidak setengah matang tapi 1/4 matang, jadi agak kental. Oke, sampai di sini sudah jelas ya? Jelas ya? Jadi yang dimasukkan tadi, terus dituangkan air hangat, dicampur, tambah garam, kemudian dicampurkan lagi dengan 2 gelas air mendidih. Oke, sampai di situ. Setelah itu, nah langkah selanjutnya kita akan membuat adonan yang berwarna. Ada berapa warna tadi? Dijawab 2 ya. Yang membuat warna itu warna coklat dan warna
hijau. Nah, nanti menjadi 3 warna dengan yang putih. Dan sekarang yang berikutnya adalah kita membuat adonan yang warna hijau. Ya, adonan warna hijau. Langkahnya yang pertama, kita masukkan di dalam mangkok tadi yang kecil itu 4 sendok makan gula pasir. 4 sendok makan gula pasir. Tadi gula pasir yang berapa tadi? 4 on tadi, yang 2 sudah, dan sekarang yang setengahnya lagi diambil, kemudian dimasukkan ke dalam mangkok itu. Terus 3 sendok pewarna. Ya, pewarna tadi yang sudah dibuat tadi itu diambil 3 sendok. Kadang-kadang kalau itu keanjuran ya harus ditambah sedikit. Nah, sendoknya sendok besar ya, bukan sendok kecil. Oh iya ya, maksudnya itu yang di bawah itu 3 sendok makan gitu ya. Jadi sama tadi sudah betul, hanya untuk menghemat waktu ya. Itu menggunakan sendok itu. Kemudian tuangkan 1/4 bagian dari adonan tadi. Jadi 1/4 dari adonan tadi itu dituangkan ke yang berwarna hijau. Nah, itu aduk-aduk hingga warnanya bercampur merata. Misalkan kurang hijau bisa ditambahkan. Nah, ini tergantung pembuatan cairan daun susunya tadi ya. Kalau biasanya kalau kebanyakan air lah itu. Tapi kalau nanti kebanyakan warna hijaunya karena sehingga kan bertambah air juga, itu juga akan berpengaruh terhadap kekentalan adonan. Nah, oke, sudah sampai di situ. Nah, itu cara pembuatan yang berwarna hijau. Selanjutnya untuk warna coklat. Nah, untuk warna coklat sama. Masukkan 3 sendok makan gula pasir dan gula aren secukupnya. Secukupnya itu artinya apa? Kadang-kadang gula itu ada yang warnanya merah sekali, kadang-kadang ada yang warnanya coklat. Lah, untuk membuat warna yang sesuai itu kita sesuaikan saja gulanya. Biasanya ya gulanya ya berapa biasanya Bu untuk gula kira-kira ya 1 on lah kira-kira. Ya itu dirajang gitu ya, biar tipis-tipis nanti supaya mudah campurnya. Oke, sudah gitu ya. Ditambah apa? Oh, ditambah 1 sendok sayur tadi santan ya, supaya ya karena ketambahan gula nanti kan kentalnya bertambah lah, maka ditambahi air santan tadi sedikit tadi. Nah, setelah itu dicampur dulu antara santan yang 1 sendok tadi kan fungsinya untuk melarutkan gula supaya larut. Nah, diuplek-uplek gitu ya sampai bercampur antara gula pasir dan gula merahnya. Sebenarnya untuk gula Jawa ini sebenarnya juga bisa lebih mudah kalau dicairkan terlebih dahulu, tapi itu juga menambah kegiatan ya. Untuk sementara ini pakai itu saja. Setelah itu, sama seperti tadi, masukkan 1/4 bagian adonan tadi. Ya, tadi kan baru diambil 1/4 untuk warna hijau. Lah, sekarang diambil 1/4-nya lagi untuk warna coklat. Jadi masih tersisa berapa? 1/4 tambah 1/4 ya. Berarti tersisa setengah lah. Setengah nanti itu untuk yang warna putih. Nah, jadi 1/4 bagiannya untuk warna hijau, 1/4 bagiannya untuk warna coklat lah. Yang setengahnya itu untuk warna putih. Ya, oke. Jelas ya sampai di sini ya. Oke. Nah, dengan demikian nanti adonan sudah ada 3. Sudah ada 3 adonan ya, ada yang putih, ada yang coklat, dan ada yang hijau.
Nah, setelah itu prosesnya adalah kita memanaskan. Ya, nah, masih untuk adonan yang masih setengah tadi itu ditambahkan berapa, Bu? 1/4 gelas santan supaya encer ya, supaya agak encer. Nanti hubungannya itu adalah ada hubungannya dengan ketika dimasukkan ke dalam wajan. Jadi yang warna putih lebih encer, kemudian yang warna hijau atau warna coklat itu lebih kental sedikit gitu, supaya nanti tidak campur gitu ya. Jadi ada bedanya antara warna putih dan warna merah atau warna coklat, itu tidak campur langsung ketika ada di atas wajan nanti. Nah, setelah itu kita akan memanaskan dulu wajan atau kompor yang satunya. Oke, untuk menyalakan kalau ini harus pakai kompor karena tidak ada pematiknya ya. Nah, jadi korek ini fungsinya hanya untuk mematik supaya gas itu bisa terbakar sehingga kompornya menyala. Ya. Tadi wajan sudah diolesi dengan kemiri ya. Ya, fungsinya supaya minyak kemirinya itu nanti ketika digunakan untuk membakar itu tidak ya bisa kalis gitu, atau lebih mudah. Ya. Gimana sampai di sini bisa dipahami ya? Kalau tidak jelas datang ke rumah saya, itu di depan masjid itu ya, di depan masjid sebelah itu kan ada Surabaya. Kalau kamu memang benar-benar tertarik, silahkan datang ke sana, latihan nyusru gitu ya. Ya, atau bertanya selanya terserah apa yang ditanyakan. Kemudian kita tunggu ini sampai panas. Nah, kemudian disiapkan di meja. Nah, di sini ada meja kecil, fungsinya untuk meletakkan adonan. Karena biasanya kalau orang Indonesia kan menggunakan tangan kanan ya, maka di sebelah kanan. Tetapi kalau kok nyaman di sebelah kiri ya pakai menggunakan di sebelah kiri juga tidak apa-apa. Ini hanya menyesuaikan dengan kebiasaan saja. Untuk apa? Menuangkan itu kan menggunakan tangan kanan, maka diletakkan di sebelah kanan. Nah, tangan kiri nanti gunanya untuk apa? Ya, untuk memindahkan tutupnya, untuk menekan dengan kayu tadi. Nah, biasanya untuk soletnya itu menggunakan tangan kanan. Kalau menggunakan tangan kiri boleh tidak? Ya boleh saja. Ya, boleh saja. Nah, setelah ini nanti kalian yang pengen mencoba ngerasake ya kepanasan ya, karena di depan api kan sih panas ya. Dan gimana ya susahnya membuat serabi ya, tapi sesusah apapun itu tetap masih bisa dilakukan. Karena apa? Bisa itu karena terbiasa ya, bisa itu karena terbiasa. Sama juga di bidang-bidang yang lain, sebenarnya kamu semua itu bisa, tetapi kalau kurang latihan tidak terbiasa ya menjadi tidak bisa. Oke, mungkin kalau yang belakang berdiri juga boleh, tapi begitu saya kira juga sudah cukup ya untuk bisa melihat prosesnya. Nah, yang lebih penting lagi ketika kamu ingin praktek, nah ini waktunya kalian bisa praktek nanti. Nyusruk gampang toh, apalagi mungkin jarang membantu ibu ya, goreng kerupuk tidak pernah. Kalau ini lebih apa ya, lebih susah ya daripada menggoreng telur ya. Kelihatannya seperti membuat dadar telur, tetapi kalau dadar telur kan menggunakan minyak, itu terus mudah menyanyi. Kalau ini ada seni di dalamnya.
Wajan, untuk proses pembuatan atau pemanggangan serabi. Halo. Untuk pembuatan serabi penggorengannya itu yang pertama nanti hanya ada 2 adonan, setengah adonan putih dan setengah adonan yang berwarna. Nah, prosesnya setelah panas wajan, maka dituangkan satu ukuran, yaitu menggunakan satu ukuran sendok itu, sendok sayur itu dituangkan dulu. Setelah itu berikutnya di tengah-tengahnya dituangkan yang berwarna. Ini tripodnya siapa? Ya, jadi intinya tadi ya, adonan itu dibagi dua ya, yang setengah putih, yang setengah untuk yang berwarna. Sudah panas Bu? Nah, kita tunggu panas dulu. Nanti yang lebih penting nanti ya praktek ya, meskipun tidak bisa semuanya ya karena waktu ya, tapi yang pengen silahkan nanti. Pengen, tapi hati-hati ya, meskipun ini seperti ini juga panas, sudah ada kayunya tapi tetap panas. Nah, untuk wajan trio ini tidak semua toko menjual ya. Kalau kami belinya di pasar Pingit, nah, itu. Dan yang membuat itu daerah Yogyakarta, Bantul sana. Jadi untuk pengadaan wajan ini agak susah. Tapi ada yang menjual di Pingit itu, di sebelah di depan BRI Pingit, itu yang menyediakan. Atau juga tempat yang lain juga ada. Nah, di sini kenapa menggunakan wajan karat? Ya tentu saja untuk bisa lebih memanfaatkan waktu. Nah, untuk membuat wajan karat itu nanti memang dibutuhkan latihan ya, dibutuhkan latihan. Nah, bisa dilihat caranya, cara meletakkan tutupnya, di mana diletakkan dulu. Kita tuangkan satu, ya itu yang putih dulu, satu ukurannya. Nah, ditutup sebentar, kira-kira yang berapa setengah menit atau berapa itu, sambil membuka wajan yang berikutnya. Nah itu, ini membuat yang putih dulu ini. Oh, sebenarnya ini membuat yang putih dulu. Nah, jadi hanya putih saja, warna rasa apa namanya? Rasa original, ya, rasa original. Serabi itu warna putih, tergantung pesanan atau keinginan. Jadi kan nanti ada warna putih. Oh, untuk yang pertama ini dipraktikkan untuk yang membuat warna putih saja. Jadi serabi yang tidak yang netral rasanya. Satu lebih tadi, satu lebih ya, satu sendok lebih ya. Biasanya untuk yang putih ini jarang sekali dibuat karena yang putih kan sudah ada campuran tadi ada kaldu ya. Dicoba dengan dengan putih ya. Kemudian yang kedua juga dengan putih. Cuma kadang-kadang ada yang menginginkan warna putih saja. Nah itu bukan caranya sama. Nah sudah selesai ini. Oke, nah ini ya. Terus setelah itu karena masih bersih langsung dituangkan lagi. Wajannya belum perlu dibersihkan, maka langsung dituangkan. Ini yang berubah warna. Nah kemudian warna coklat. Ketika menutup itu yang membuka wajan yang berikutnya disusun, kemudian
kemudian Kita juga ini nganu, apa jenenge? terus tuangkan adonan yang berikut ya itu dan seterusnya materinya kira-kira ya berapa ya karena menggunakan gas itu panasnya sangat bagus berbeda dengan kayu yang kadang-kadang kayunya mati nggak ada nyuguh kese lah panasnya gitu. Kalau ini kan panasnya konstan jadi lebih cepat menyambut kawin itu ya lebih cepat tapi seorang gabungan lebih cepat kalau menggunakan gas kalau menggunakan kayu motor kayunya kayu sudah kemudian sendiri belum asapnya tadi ya belum baunya nah seperti itu secara terus menerus bergantian ketika sudah sampai yang pojok oh berarti membuka yang paling yang pertama dan dua begitu terus diulang lagi nah ini dibutuhkan keterampilan tentu saja dengan latihan yang kedua juga dibutuhkan stamina ya karena banyak mengeluarkan keringat ketika proses seperti ini bisa diperhatikan nah nanti bisa dicoba satu tutup terus dibuka lagi dikeluarkan lagi ditutup buka berikutnya seperti itu terus bergantian prosesnya seperti itu. Oke sampai di sini kalau ada yang bertanya silahkan sambil nanti mempraktekkan ya nanti boleh dimakan ini ya nanti ibu bagaimana caranya nanti ya silakan silakan jika ada yang bertanya ya silakan tadi kelihatannya ada yang mau tanya sebelah mana ya kalau dilihat waktunya dia akan kalau punya proses yang paling terakhir sudah kayak begitu biasanya sudah makan sebelumnya kalau ditanya ya kalau sudah makan ya sedikit pengumuman untuk anak untuk catatan tadi tolong untuk dilengkapi sehingga nanti bisa dihubungkan ke wali kelasnya masing-masing sehingga tidak hanya untuk materi saja tapi juga kita punya tugas menulis bahan yang dibutuhkan. Tolong jangan lari-lari anak-anak. Ayo berkelas untuk kelas 7A kan di sana ada di sini. untuk proses membersihkan wajah itu kalau memang dirasa sudah kotor sudah ada keraknya baru dibersihkan disusun dulu pakai surat baru dikuas nah seperti itu. Nah, ketika proses pembakaran ini dulu misalnya nanti ada lingkungan yang agak kotor yaitu sisa-sisa tadi dari di luas tadi kan jatuh Kalau itu aja, aja. Coba. untuk anak-anak ini dipersilakan untuk praktek ini siapa mau Ada yang mau mencoba masuk kelas 7A kelompok 1 mana A1 mungkin dua bisa anak dua. Sudah semuanya, apa tadi udah jelas? Silakan semuanya mundur kalau mau mundur ya. Oke, untuk mencoba kita mulai dari kelas 7A 1. Artinya kelompok 1 setiap kelompok 2 anak sehingga ketika besok kalian mempraktekkan biar merasakan dan bisa. Ayo, 2 anak siapa ini? Hah? Ibu Raisa sama? Nah, ya, oke. Jadi di
silakan nanti siapa yang mau mencoba. Ini susunya dulu, susu. Kamu ya pegang susu. Nah, susu. Kamu susunya ini, kamu susunya ini. Nah. Orang lebih, ada meletak-meletak tidak seperti menggoreng telur. Gitu. Nah, karena ragu-ragu ya, jadi ketika nyusruk itu tidak boleh ragu-ragu, jadi harus menyusruk. Nah, jadi jadinya biar bagus. Coba kamu ini, Unesa, coba sekarang gantian Unesa. Orang cenges. Nah, tiga kerek sih, pakai pisau. Ya sekarang gantian Unesa, coba. Tapi tidak Orang tahu masak mesti. Nah, sing bertenaga sithik. Pinggir, ya gantian Unesa. Nah, itu. Nah, agak mantap. Nah, itu. Santai. Santai, rasa budi. Ya. Yuk. Ya itu. Mungkin Bu Susi nyoba yang 3. Oh, masukin. Diaduk dulu. Nah, sedikit. Nah, oke. Mau di mix rasa. Coba enggak apa-apa. Dapat enggak sesuai tadi? Nah, sesuai. Babuan. Keren ya, umuran nih ya. Nih, disini dulu. Gantian Unesa. Oke, kelompok A2, siapa yang mau maju? Silakan setelah ini gantian A2. Kelompok 7A, kelompok 2 siapa? Ada tidak? Yang di luar untuk masuk, yang di luar. Halo. Ayo masuk semua duduk sesuai dengan kelasnya masing-masing. 7A kanan, 7B tengah, 7C kiri. Oke, cukup ya. Yuk gantian kelas 7A2. Yuk, 2 anak. Ya, siapkan untuk kelompok 3. Siapkan untuk kelompok 3. Ayo A2. Alif memang. Awi kameramen. Agak cepat. Ya, cepat. Panas. Yuk, nyusruk, susulin. Ambil. Dimasukkan dulu. Ayo, udah sini. Udah. Diaduk. Oke, sedikit aja. Nah, masukkan ke wajan. Ya, ditambah yang hijau sedikit pas tengah. Nah, kemudian kita tutup. Yuk selanjutnya